Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Setelah kita mempelajari teks prosedur dan teks eksplanasi, hari ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ceramah. Namun, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sehubung dengan hal tersebut, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, serta menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa seseorang yang sedang menyampaikan ceramah di depan banyak orang atau peserta didik. Sehubung dengan itu, pernahkah kamu mengikuti atau mendengar ceramah seperti gambar yang ditampilkan? Di mana kamu mengikuti dan mendengar ceramah tersebut? Dan apa permasalahan yang dibahas dalam ceramah yang pernah kamu dengar? Pengertian ceramah. Ceramah merupakan penyampaian informasi atau pengetahuan tentang suatu hal di depan umum oleh orang-orang yang menguasai hal tersebut. Ceramah biasanya didengarkan oleh banyak orang secara langsung atau melalui suatu media, seperti televisi, radio, atau media sosial. Tujuan dari ceramah adalah memberi informasi, motivasi, dan pengetahuan kepada pendengar. Ceramah bisa diadakan di mana saja dan kapan saja. Misalnya, ceramah dari pembina upacara saat upacara bendera. Ceramah juga biasanya diadakan untuk acara-acara tertentu. Misalnya, ceramah tentang bahaya narkoba, ceramah tentang kedisiplinan berlalu lintas, dan ceramah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan pada ceramah biasanya bersifat umum dan bersifat keilmuan. Kemudian, permasalahan yang disajikan dalam ceramah biasanya berupa permasalahan aktual. Permasalahan aktual merupakan permasalahan yang sedang hangat dibicarakan oleh banyak orang. Atau permasalahan yang baru saja terjadi dan betul-betul ada. Permasalahan-permasalahan yang aktual seperti ini akan menarik perhatian khalayak umum untuk mendengarkan ceramah. Untuk mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, hal yang harus kamu lakukan adalah menyimak ceramah dengan seksama. Selain itu, kamu juga bisa mencatat informasi-informasi penting yang terdapat pada ceramah. Kemudian, terdapat beberapa jenis informasi yang disampaikan dalam ceramah, antara lain, informasi berdasarkan fungsi. Misalnya, informasi yang menambah pengetahuan pendengar, memotivasi pendengar, dan sebagainya. Adapun informasi berdasarkan format penyajian, yang informasinya dapat disampaikan melalui media, seperti televisi, radio, atau media tulisan. Lalu, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yang berisi tempat terjadinya peristiwa, misalnya dalam skala daerah, skala nasional, maupun skala internasional. Kemudian, informasi berdasarkan bidang kehidupan, misalnya tentang bidang pendidikan, bidang olahraga, budaya, dan sebagainya. Adapun berdasarkan bidang kepentingan, misalnya terdapat informasi tentang keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca atau pendengar. Informasi tentang peluang membaca atau pendengar untuk memperoleh sesuatu dan sebagainya. Menyusun bagian-bagian penting dari teks ceramah dapat dilakukan dengan membuat kerangka ceramah. Untuk menyusun kerangka ceramah adalah dengan menentukan tema atau topik dan menulis pokok-pokok informasi. Tema atau topik yang disusun sebaiknya memuat permasalahan yang aktual. Tema atau topik juga harus disesuaikan dengan pendengar, sehingga pendengar akan tertarik untuk mendengarkan ceramah.
Selain itu, pokok-pokok informasi ceramah harus memuat permasalahan umum yang sesuai dengan tema permasalahan. Inilah yang nantinya akan kamu jabarkan. Selanjutnya, teks ceramah disusun oleh kalimat-kalimat yang panjang. Kalimat-kalimat dibentuk oleh 2 kalimat atau lebih. Gabungan kalimat menjadi kalimat baru, misalnya berupa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat dengan lebih dari satu klausa yang tidak sederajat. Terdapat satu klausa yang berfungsi sebagai induk kalimat dan klausa lain menjadi anak kalimat. Induk kalimat adalah klausa yang sudah bermakna, meskipun tanpa terikat atau bergabung dengan klausa yang lain. Induk kalimat dapat berpotensi menjadi kalimat sendiri. Sementara itu, anak kalimat adalah suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan klausa yang lain. Biasanya, anak kalimat ditandai dengan konjungsi di depannya. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Contoh tersebut dapat diketahui bahwa induk kalimatnya ialah ayah mencuci motor. Sedangkan anak kalimatnya ialah ketika matahari berada di ufuk timur. Kemudian, pada contoh kalimat, karena terlambat datang, anak itu dilarang masuk. Pada contoh kedua, anak kalimatnya ialah karena terlambat datang, di mana ditandai dengan adanya konjungsi karena. Dan anak itu dilarang masuk kelas merupakan induk kalimatnya. Cukup sekian pembahasan mengenai materi pertama ceramah ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Oke, mari kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat dan semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.